wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rosalina Elungki, kelas 10 Keperawatan 1, absen 33, mata pelajaran IKM. Saya akan menjelaskan tentang kritik saran mengenai COVID-19 dan juga penjelasan lengkapnya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan seperti sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Virus corona menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 September 2020 adalah 225.030 orang, dengan jumlah kematian 8.965 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 4%. Jika dilihat dari presentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki presentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,5% sisanya adalah perempuan. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. Ada beberapa cara untuk mencegah atau melawan tercegahnya menularnya virus corona atau COVID-19 ini. Yang pertama, dengan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, jangan lupa untuk memakai masker ketika berpergian. Kemanapun Anda berada, selalulah gunakan masker. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menyediakan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan. Yang keempat, rajinlah cuci tangan sebelum atau sesudah Anda berpergian, karena virus atau kuman dari luar sangat mudah menempel pada tubuh kita. Dan jangan menyentuh muka atau bagian tubuh lain sebelum Anda mencuci tangan atau membersihkan diri. Dan sering-seringlah untuk berjemur di bawah panas matahari, seperti rutin berolahraga atau jalan-jalan di pagi hari. Itu sangat penting untuk memperlancar peredaran darah pada tubuh kita. Dan rajinlah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi, karena kita juga memerlukan asupan makanan yang sehat dan juga bergizi bagi tubuh kita. Sekian yang bisa saya sampaikan atas saran dan kritik saya tentang COVID-19 ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.